ونفع الانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة وإلى أرواح من عمر هذا المكان سيد الجاد الحبيب محمد بن صالح بن عبد الله العطاس جميع سادتنا الفاعلين وكان وحلت أرواحهم مشارق الأرض إلى مغاربها بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يرضي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عن القدرة وهي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يجد بها ويعدم. قال تعالى إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. الإرادة وهي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يخصص بها الممكن ببعض ما يجوز عليه فهو سبحانه وتعالى له أن يتصرف في الكون حاسب مشيئته وإرادته وحكمته فيجعل هذا طويلا أو قصيرا أو حسنا أو قبيحا أو عالما أو جاهلا في هذا المكان أو في غيره إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. Masih membahas tentang sifat wajibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada 20. Sekarang masuk sifat ketujuh daripada sifat 20 Allah Ta'ala yang wajib tersebut. Al-Qudratu. Adapun kemampuan, sifatnya Allah Ta'ala yang nomor 7 tersebut adalah mampu, qudrah. Apa itu sifat mampunya Allah? Wahia sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat qudrahnya Allah tersebut adalah sifat yang dulunya berdiri. Adanya sifat qudrah tersebut menempel bersatu dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yujidu biha wa yu'dim. Sebab qudrahnya Allah, mampunya Allah itu bisa mengadakan sesuatu yang tidak ada dan mentiadakan sesuatu yang sudah ada. Artinya sifat mampunya Allah Ta'ala ini bisa menghidupkan yang mati, juga bisa mematikan yang hidup. Mengadakan sesuatu yang tidak ada dan juga mentiadakan sesuatu yang sudah ada. Itu sifat qudrahnya Allah Ta'ala. Adapun dalilnya, apa dalil dari Al-Quran? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu zat yang maha mampu. Sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu yang ada di bumi dan langitnya Allah itu maha mampu. Wa qala ta'ala wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'. Dan tidak ada satupun yang ada di langit maupun yang ada di bumi itu bisa melemahkan daripada sifat qudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu kana aliman qadira. Karena sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mengetahui serta zat yang maha mampu.
Beda sama manusia. Ya. Kalau manusia habis berbuat sesuatu, habis memikirkan sesuatu, maka energi, kemampuan, kekuatannya pasti akan terkurang. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan langit dan bumi, yang ada di antara keduanya, serta yang ada di dalam langit maupun yang ada di dalam bumi, apakah terkuras energi kudrahnya Allah Ta'ala? Terkurangi daripada setelah perbuatan Allah tersebut? Maka jawabannya tidak. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa mengurangi daripada sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat Allah Ta'ala yang wajib juga, yang nomor 8, al-iradah, berkehendak. Iradah tersebut sama seperti kudrah. Sifat yang dulunya memang sudah dari dulu menempel dan menyatu dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana atas segala sesuatu yang ada ini Allah berhak berkehendak atas menjadikan segala sesuatu yang ada itu dengan kehendaknya. Hasiba masyiatih. Ya terserah Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa mengintervensi maupun mencampuri urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setir. Tak kasih saran, ya Allah, tidak ada. Allah Ta'ala kok dikasih saran, inti dulu butuh saran. Inti ini butuh solusi. Siapa inti mau ngasih saran Allah? Tidak ada yang bisa. Wa iradatih. Kemauannya Allah seperti ini, ya sudah, itu hanya Allah. Ya. Wa hikmati, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Hanya bagi Allah semua kebijakan itu dipegang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling bijaksana yang ada di dunia ini? Sebutkan raja siapa? Tidak ada yang bisa mengungguli daripada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yaj'alu hadza tawilan aw qasiran. Allah Ta'ala menjadikan yang ini pendek, yang ini panjang. Aw hasanan aw qabihan. Yang ini bagus, yang ini jelek. Aw aliman aw jahilan. Oh, yang ini pinter, yang ini tidak pinter. Fi hadzal makan aw ghairi, dimanapun tempat berada, itu terserah Allah. Makanya kalau kita temui makhluk-makhluk Allah ini, jangankan manusia, dari tumbuh-tumbuhan aja, itu hasibah masyiatillah. Itu daripada kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda-beda antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain, yang lainnya. Sama juga seperti itu. Manusia, jin, setan, semua tidak ada yang sama ciptaan Allah. Walaupun sesama jenis. Manusia ada yang pendek, ada yang tinggi. Ada yang alim, ada yang jahil. Ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng. Ada yang cantik, ada yang tidak cantik. Jin sama juga seperti itu. Apa terus antum kira jin itu sama semua gitu? Sakti kabeh, ndak ada, itu dongeng itu ya. Oh, sakti kabeh jin. Jin itu yang alim juga ada. Bahkan dikatakan setiap perkumpulan majelis ta'lim di mana di situ diajarkan ilmunya Rasulullah, ilmunya syariatnya Allah, maka makhluk selain manusia daripada jin yang soleh
Yang abidullah, menyembah Allah, tidak kafir maksudnya, itu juga ikut hadir. Itu al-murabbi, guru saya kalau menceritakan gurunya itu, ada salah satu gurunya daripada guru saya, itu kalau ngajar itu bukan orang banyak, ini kebanyakan ini. Banyak ini sudah 1, 2, lebih daripada 10. Itu gurunya, guru saya, kalau ngajar itu tidak banyak. 1, 2 gitu. Jadi diladeni. Sampai penasaran. Guru saya nih pernah suatu saat tanya, "Habib, antum ini tidak bosan tak?" "Maaf loh Habib, saya tanya kayak gini." "Tidak apa-apa. Antum ini tidak bosan tak? Setiap hari ngajar mek 1, 2 orang, 2, 3 orang, maksimal 4. Tak bosan?" Apa jawabannya gurunya? Itu yang inti lihat. Yang hadir selain inti orang ini banyak daripada makhluk Allah. Minal jin, daripada jin yang soleh. Ustaz Soleh Al-Idrus Malang, setiap kali beliau ngajar itu suaranya lantang, tidak pakai speaker kayak gini, sampai ujung. Ketika diceritakan di Masjid Jami' Malang, Masjid Jami' ini kan besar. Awal pertama kali beliau merintis di situ, dimintai tolong bikin pengajian di situ, Habib Soleh ini tidak pakai speaker kayak gini. Itu suaranya lantang luar biasa sampai ujung, mulai depan mihrab sampai ujung belakang Masjid Jami' itu dengar. Saking lantangnya. Bahkan ada yang mengatakan, "Lu ana baru parkir motor itu aja di parkiran alun-alun, itu sudah dengar." Ya Allah, taklimnya sudah mulai. Padahal yang hadir sedikit, bukan orang banyak. Ditanya juga beliau, "Kenapa ya Habib kayak gini?" Apa alasan beliau? Yang taklim selain inti ini banyak. Bukan cuma inti, yang hadir sampai ujung sana. Daripada jin, makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pokoknya alhasil, semua makhluk Allah mungkin wakilah tanaman-tanaman itu yang soleh-soleh itu juga ikut berzikir. Ketika diceritakan, dibahas tentang ilmunya Rasulullah, syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka juga ikut menyimak. Bukan cuma kita tok gini yang nyimak. Makanya ulama-ulama dulu itu wah banyak cerita-cerita, gol wakil itu banyak ya. Bikin majelis ilmu itu jangan ngelihat hadirinnya yang hadir. Ya karena kita sebagai orang awam ini memandangnya daripada kacamata dhahir, yang hadir 1, 2, 3, 4. Tapi dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang selain manusia, banyak yang hadir. Asal yang diajarkan itu ilmunya Rasulullah dan juga syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu terus bahas yang nyeleneh-nyeleneh, ya males jini. Iki bahas apa majelis mare, ndak usah majelis ya. Kembali lagi, sifat iradahnya Allah itu, mampunya Allah itu tidak ada yang bisa mengikut campuri atau mengintervensi. Ya, terserah Allah Ta'ala mau jadikan ini panjang, ini pendek, ini bagus, ini tidak bagus, ini alim, ini jahil, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Qala ta'ala innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Tidak perlu capek-capek, tidak perlu susah. Allah Ta'ala kalau sudah berkehendak menjadikan sesuatu, ingin adanya sesuatu, tinggal bilang kun fayakun. Lalu kita orang landa susah bayar disik mikirno dulu, merancang dulu, belajar dulu. Makanya Allah Ta'ala itu memiliki sifat mukhalafatuh lil hawadith, berbeda dengan makhluknya ya. Dalilnya yang lain, wa qala ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Adapun Tuhanmu wahai Nabi Muhammad itu maha menciptakan segala sesuatu dan juga maha berkehendak, memilih, ya pilihannya Allah. Kalian dijadikan seperti ini, yaitu kehendak Allah Subhanahu
wa ta'ala, maka lahumul khiyar, tidak ada bagi makhluknya Allah al-khiyar, memilih. Ya Allah, dadekno aku misalnya raja, jadikan aja aku orang alim yang disegani, yang inilah. Tidak ada kayak gitu. Ya Allah, jadikan aku ini tanpa susah payah hidup ada di dunia dan di akhirat. Lho, kok sopo kon? Cina iso milih. Ya. Maka lahumul khiyarah. Tidak ada bagi makhluk Allah untuk memilih daripada takdirnya tersebut. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah serta maha luhur, maha tinggi Allah daripada segala sesuatu yang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dalilnya Allah ta'ala itu juga gudrah di dalam Al-Qur'an, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Katakan wahai Nabi Muhammad, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah raja daripada semua raja. Tu'til mulka man tasya. Engkau maha berkehendak, maha berkeinginan memberikan jabatan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau juga maha berkehendak untuk mencabut, menarik daripada jabatan siapapun yang sudah engkau beri. Wa tu'izzu man tasya, sama juga engkau memberikan kemuliaan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, engkau juga maha menghinakan daripada hambamu siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, demi zatmu ya Allah, wahai zat yang maha baik. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Qala ta'ala lillahi mulkus samawati wal ard, bagi Allah semua kerajaan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah Ta'ala zat yang maha menciptakan segala sesuatu. Yahabu liman yasha, memberikan juga kepada siapa yang dikehendaki kepada makhluknya. Inatha, mau dijadikan perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukura, juga maha berkehendak menjadikan hambanya sebagai laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, juga berkehendak atas menjadikan daripada makhluknya berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Wa yaj'alu may yasha'u 'aqima, dan engkau juga maha berhak menjadikan segala sesuatu yang sudah kuat menjadi lemah. Begitu juga sebaliknya. Innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mengetahui serta zat yang maha mampu. Kemudian yang nomor 9, al-ilmu. Allah Ta'ala itu zat yang maha mengetahui, sama. Wa huwa sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat pengetahuannya Allah itu menempel dari dulu dengan zatnya Allah. Ya'lamu bihal asya, yang mana sifat pengetahuannya Allah ini bisa mengetahui segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik itu zahir maupun batin. Qala ta'ala, dalilnya innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu zat yang maha mengetahui. Wa qala ta'ala, dalilnya juga yang lain, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, yang meliputi bumi dan langit itu Allah maha mengetahui. Wa qala ta'ala, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, Allah itu zat yang maha memegang kunci rahasia yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita pinter nyimpen sesuatu barang misalnya, yang zahir maupun yang batin, hatta misalnya yang katanya waliullah kasyaf, itu ada salah satu wakilah dikatakan kalau engkau hendak ketemu sama waliullah itu disunnahkan untuk wudu. Kalau inti takut, apalagi waliullah yang majedub itu, yang suka ngasyaf itu,
Kok ente kayak gini, ente kayak gitu. Wudu itu perangai. Kalau ente wudu, ente tidak bisa dibaca. Sekalipun itu waliullah. Ada yang mengatakan gitu. Tapi Allah Ta'ala tidak bisa diakali dengan cara gitu. Ya. Hatta saksir-sirnya sesuatu ente simpen sebaik mungkin, sebaik betul, tetap Allah Ta'ala maha mengetahui. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, hatta yang ada di lautan, sedalam apapun, sebanyak apapun, Allah Ta'ala itu mengetahui. Wa ma tasqutu min waraqatin, daun jatuh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Semua yang terjadi, yang ada di bumi dan juga yang ada di langit itu atas kehendak Allah dan juga sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, dalilnya Allah Ta'ala Maha Ilim. Yang terakhir, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh Allah, kata Allah, Allah menciptakan manusia dan Allah juga maha mengetahui apa yang membuat manusia itu menjadi ragu atau was-was. Dan Allah lah zat yang maha paling dekat dengan para hambanya. Ya. Makanya kalau sambatan, kalau berkeluh kesah itu paling enak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salafuna dulu setiap malam itu tidak pernah ada nangis. Sampai Habib Abu Bakar As-Sakran, ya Habib Abu Bakar As-Sakran apa Al-Adni gitu, mengatakan mundu arba'ina sanatan ma ghammani syai' illa bitulu'il fajr. Selama 40 tahun tidak ada sesuatu satupun yang bikin aku sumpek, bikin aku rupek itu kecuali datangnya daripada fajar. Fajar ini matahari itu loh. Hilangnya waktu malam. Karena apa? Setiap hari itu bermalaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ngerasa nikmat. Kayak kita orang lain tidak pernah aku ngerasa sumpek kecuali kehilangan duit. Nah, itu kita orang itu. Tidak pernah ngerasa sumpek ketika aku sudah beli sate, kolesterolku mundak. Wah, ini kita orang. Tapi kalau sekelas beliau, beda. Syuf, selama 40 tahun, tidak pernah membuat hatinya resah, gelisah, sumpek, kecuali datangnya daripada matahari. Karena sudah mulai datangnya malam itu beliau berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tarbiyahnya orang dulu, salaf-salaf itu, kalau malam gitu anaknya, punya anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, baru belajar jalan gitu, belajar ngomong, dibanguni anaknya. Untuk apa? Untuk ngajari supaya besok-besok ketika dia sudah besar, bangun malamnya itu tidak susah. Hatta tidak ngapa-ngapain. Dibiarkan gitu aja. Abahnya bangun, misal jam 12:30, jam 1, setengah 2, anaknya ikut dibanguni. Terserah anaknya mau main, kan masih kecil. Mau main, mau penjilaan, mau gambar, mau nulis, mau apa, terserah dia. Kalau diumpamakan di zaman sekarang, mau lihat TV, mau main HP, yang penting tidak delok sing aneh-aneh, ya. Tetap dipantau, diawasi, dibanguni anaknya. Ceritanya guru saya lagi, Habib Taufik, itu ketika abahnya itu tidak mau memulai sholat kecuali anaknya sudah kumpul semua. Ketika itu Habib Taufik ini masih kecil. Itu Habib Taufik dicari, mana Taufik? Tidak ada, panggil suruh ke sini. Tidur Pak, suruh sini. Tetap dicari. Sudah bangun tidur, namanya anak kecil bangun tidur ini apa? Masih ngantuk-ngantuk. Suruh ikut sholat di belakangnya. Si kecil ini.
Ketika sujud sambil tidur, tidak bangun-bangun. Dibiarkan sama abahnya. Ya tidak dimarahi, tidak diapa. Tujuannya untuk apa? Untuk mentakdib atau memberikan pelajaran kepada anak. Biar nanti kalau sudah besar, sudah gede, kita tidak repot-repot untuk didik lagi. Ya. Bas. Al-hayatu wa hiya sifatun qadimatun bidzatihi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Shawab. Allah 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 ala nuri Rasulillah.